semuanya, kenalin aku Cindy dari HPI Divisi Mandarin. Sebelumnya kita bilang dulu Xinnian Kuai Le, Gu Xi Fa Cai, Xin Ji Xian Gang, Wan Shi Lu, yang kira-kira artinya adalah selamat tahun baru Chinese New Year. Semoga berkah, kemudian badannya sehat selalu dan semua yang diinginkan tercapai. Nah, buat teman-teman yang lagi ada di Chinese New Year, kira-kira mau ngapain aja ya? First thing first, of course ya, tentu saja kita mau sembahyang dulu kepada dewa-dewa ya, supaya apa? Kita mau berterima kasih atas tahun yang sebentar lagi akan lewat ya. Tahun ini kebetulan ada tahun harimau, tapi bukan ini ya harimaunya ya. Ya, dan tahun depan nanti adalah tahun kelinci, ganti tahunnya, setiap tahun ganti shift. Nah, kemudian kita akan say thank you dulu untuk tahun ini, dan kita akan berdoa lagi di tahun depan supaya tahun depan juga menjadi berkah. Nah, di kelenteng yang paling tua yang ada di Jakarta ini, di ibu kota ini nih, kira-kira apa aja sih yang kita bisa explore? Yuk Kakak Ira, kita jalan. Mungkin dikenalin dulu Cindy temen-temennya hari ini ya. Nggak sendirian loh. Ya. Ada siapa, yuk kenalan. Ya. Halo, saya Hendra, saya juga dari Divisi Mandarin, Iya. HPI Jakarta. Oh, nanti nambahin ya kalau ada tambah-tambah ya. Iya. Kemudian ada supervisor kita di divisi bahasa Inggris. Aku balik ya. Ini Oke, lagi nih. dengan Ira Latif di sini. Aduh kok gelap ya backlight. Baik-baik dikit. Ada Hans di sana, Pak Kepala Humas kita. Ada Irfan. Ya, oke, sedang menemani Cindy yang menjadi bintangnya hari ini. Tapi hari ini Oke. lagi jadi artis aku, cuma tenang, artisnya masih banyak ya. Iya. Yuk Oke. kakak-kakak kita explore ke dalam kelenteng ya. Ya. Anyway, kelenteng ini sempat kebakaran di tahun 2015 kemarin dan akan ada revitalisasi. Very soon mungkin akan buka, cuman kita belum tahu ini kapan bukanya. But hopefully kita bukanya cepat ya. Iya. Nah, kita lihat ya bagian wing yang tersisa di kelenteng ini ada apa aja. First thing first adalah wingnya dari Dewa Kesehatan. Ayo, siapa yang pengen berdoa supaya sehat, bahagia selalu? Kemudian ada apa lagi ya? Ada ya sehat dan bahagia ya terutama ya. Karena kalau nggak sehat dan nggak bahagia, bagaimana kita menjalani hari-hari kehidupan? Betul Kakak Ira? Iya. Iya Oke. begitulah ceritanya. Kita masuk ya ke dalam ya, Kita- Kakak Cindy. Oh iya boleh, kita ke kelenteng sebelahnya lagi. Iya. Karena that is one of my favorite part in this temple. Oh iya, tower utamanya, kelenteng utamanya sebenarnya bukan ini ya, ini wing tambahan. Karena wing utamanya aslinya ada yang di atas ini. Cuman seperti yang kita lihat di depan ini ya, ini kan kebakaran ya. Kayak gitu back in 2015 kemarin sempat kebakaran. Jadi ya kita menunggulah pembuatan yang baru. Meanwhile temporary dewanya lagi ngekos di lantai 2. Oh iya. Ini ada salam dari teman-teman HPI Kalimantan Barat nih, lagi menyimak. Halo kakak-kakak Iya. dari Pontianak dan Singkawang. Di Singkawang ya. Aduh, Oke. kangen deh pengen cap gome di Singkawang Iya, lagi. seru ya. Nanti pasti ada nih cap gome yang tahun ini ya diadain lagi kayaknya. Amin, mudah-mudahan yang bisa lihat tatung lagi ya. Oke. Nah, kita masuk ke wing temple ya. Aslinya begini revitalisasinya. Mudah-mudahan jadi. Anyway, yang masih tersisa ya. Itu pohon bodinya tuh memang back in the 17th century. Itu memang yang ada sampai sekarang. Tahan ya pohonnya ya, hidupnya sampai tua banget ya. Luar biasa lah. Oke. Gitu. Nah, anyway, istilah kelenteng sebenarnya mulai dari sini karena awal-awalnya dari para pelaut-pelaut ya. Pelaut-pelaut Hokkien itu ketika mereka sampai di Indonesia, itu mereka itu mau say grace kepada Dewi Kuan Yin. Jadi dibuatlah Kuan Yin Teng. Makanya adalah Pavilion Dewi Kuan Yin. Disingkat menjadi kelenteng. Begitu. Nah, kalau masuk penasaran kira-kira ini yang mana yang cowok, yang mana yang cewek? Kira-kira ada yang tahu? Boleh dijawab di Instagram Live. Ya. Ini silakan teman-teman yang bisa menjawab. Biasanya ada dua singa ya, silin ya. Kira-kira yang mana? Iya. Kira-kira singa ini perempuan atau lelaki? Ayo jawab. Ayo, nanti langsung Apakah di ini? di bawah, Kakak Lisa. Iya. Frontal sekali. Iya, yang ini satu lagi. Ini. Tebak yang mana yang laki dan perempuan. Wah. Jadi nggak boleh tahu dulu ya. Kira-kira ada yang ketebak Kak? Yang tebak mana ya? Kayaknya yang punya torpedo ya. Torpedo. Coba kita ngintip torpedonya Iya. di mana? Oh ada loh torpedonya di sini ternyata loh ya.
Pinter ya teman-teman ini. Dari mana yang jawabnya? Dari Kalbar ya? Ya, jadi ini ya caranya ya membedakan yang laki dan perempuan ya. Satu punya torpedo. Biasanya yang laki megang bola, yang perempuan bawa anak. Oh, oke. Gitu. Kalau ada anak umur sekian ya kita nggak bisa bilang kan ada torpedonya juga kan. Nah, ini suasana dalamnya ya. Ini suasana di dalam kelentengnya. Karena sebentar lagi Chinese New Year dan kita ingin memulai tahun itu dengan berkah ya. Tentu saja banyak sekali sumbangan mungkin ada. Jangan salah lihat ya. Kadang-kadang sumbangan ini tuh menjadi sumber rezeki loh buat kelenteng. Karena kenapa? Ya marbot kelenteng kan perlu digaji ya. Tentu saja digajinya dengan pembelian lilin ini. Harganya nggak murah, jutaan. Tapi biasanya orang akan rela bayar. Karena kenapa? Ini adalah sebagai bentuk donasi kepada kelenteng. Supaya mereka tetap bisa running lah. Orang marbot masjid aja kita bayar kan? Nah begitu. Kalau misalnya kita nggak mau bayar yang lilin mungkin mahal ya. Bisa juga berupa lampion seperti ini. Ya bisa putar-putar sedikit lah kayak gini. Ya gitu. Tapi nanti ya dinyalainnya waktu malam Chinese New Year. Sekarang belum dinyalain. Buat yang jomblo putar-putar dulu, doa-doa dulu. Mana tahu atau Chinese New Year ketemu jodoh. Ya, Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ya tulis di kolom chat. Suaranya Cindy kedengar jelas kan ya? Lumayan Boleh kan, tolong kedengeran? tulis di kolom chat ya kalau suaranya guide nggak kedengeran. Oke, ini ruangan apa nih Kak Cindy? Nah ini adalah ruangan altar utama. Kebetulan host of this temple di altar ini adalah beliau ya teman-teman ya, Tijang Wangsisa. Mungkin ada yang tahu siapakah beliau? Siapa dia Kak Cindy? Nah beliau adalah Dewi Neraka. Jadi beliau adalah penguasa neraka. Dan biasanya kalau teman-teman kan suka bersihin kubur ya waktu tahun menjelang Lebaran ya. Nah kalau untuk teman-teman yang Chinese itu biasanya juga ada. Kita biasanya akan sembahyang kepada leluhur itu kira-kira 1 minggu sebelum mencapai hari ini, sebelum mencapai hari Lebaran kami ya istilahnya ya, sebelum hari Sijah. Karena kenapa? Kita juga want to remember those who already passed away. Nah, tapi kalau misalnya kuburnya jauh bagaimana? Nah, kita boleh bersembahyang kepada beliau, kepada Dewi Neraka biasanya, dan biasanya juga dibarengi dengan ini dengan foto lah ya dari leluhur kita yang sudah meninggal. Nah, persembahannya biasanya apa? Itu berupa buah dan kue biasanya seperti ini. Nah, yang wajib harus ada itu adalah jeruk dan apel. Karena kenapa? Ini adalah sebuah doa. Kalau jeruk itu artinya itu artinya ini keluarga yang ini sehat ya. Nah, pingko apel itu biasanya adalah sebuah doa juga dari mereka yang berdoa itu adalah harapannya supaya kita menghadapi kehidupan yang lancar-lancar aja lah ya. Ya. Yang lancar-lancar aja, yang tidak banyak ini aral melintang ya. Kalau misalnya punya hubungannya tidak banyak aral melintang, langgeng terus, pekerjaannya juga langgeng lancar terus, kira-kira begitu gambarannya. Terus tentu saja ada kue, namanya hot kue dalam bahasa Hokkien itu supaya supaya apa yang kita kerjakan itu sukses, berkembang besar. Thank you Ko Hendra. Iya tanya. Ada penasaran lagi nggak dalamnya apa? Berarti ini sembayangan yang harus ada pas Imlek aja atau setiap saat? Di almost every prayer itu biasanya ada. Cuman yang spesial di Chinese New Year adalah kue keranjang. Kue keranjang. Nian kau. Ini biasanya khas banget di Imlek karena kenapa? Nian itu artinya lengket. Jadi harapannya keluarga itu hubungannya itu semakin lengket. Ya meskipun nggak mandi nggak apa-apa, pokoknya lengket hubungannya. Jadi besok-besok kalau teman-teman yang single ya mau ke rumah calon mertua bawa kue dodol ini biar lengket hubungannya. Oke. Nah kalau yang ini Dewi Kwan Im ya Kak Cindy ya. Dewi favoritnya sejuta umat ya rata-rata temple pasti ada karena beliau adalah Dewi Belas Asih. Kalau teman-teman yang nonton Sun Gokong, nah inilah Dewi yang paling dihormati sama Sun Gokong. Oke, Dewi Kwan Im, Dewi favorit. Oke, kita mau kemana lagi abis ini Kak Cindy? Habis ini kita jalan-jalan yuk sepanjang jalan di Glodok. Bagaimana nih suasana persiapan Imlek menjelang Glodok ya? Di Glodok seperti apa? Yuk kita capcus markicus. Oke, silakan buat teman-teman mungkin ada yang mau ditanya. Ayo, Ya. mau ditanya. Iya. Tanya sekarang gratis, besok hanya bayar. Gak bayar sih, gak apa-apa.
Kalau Kak Cindy persiapan Imleknya apa? Aku sudah jajan, sudah belanja, udah beli kue dodol, udah beli kue kering, udah beli kacang, udah beli kuaci. Tau nggak sih, saking cepetnya beli 2 minggu yang lalu, kuaci udah habis, kacang udah habis. Jadi besok beli lagi, kalau kan nanti Vicky makan angin. Oh, ini bagian yang kelenteng yang itu ya, yang kebakar ya? Iya, nanti akan direvitalisasi menjadi yang keren banget. Tapi bagaimana desainnya, kita tunggu saja ya. Oke, yuk kita jalan lagi. Nah, ini gerbangnya keren nih, seperti di Tiongkok. Cocok sama bajunya Kak Cindy. Iya. Cocok lah ya, pakai warna kuning, pakai warna merah, supaya hoki. Kalau kinca jangan pakai baju warna hitam, jangan pakai warna putih ya, karena itu dianggap warna kematian. Jadi pakai warna merah. Nah, Ya. ini bentuk investasi doa ya, especially ke dewa kesehatan. Deketan lagi sih. Kenapa? Sini. Harapannya dengan mengamalkan hewan-hewan yang tidak kita makan, harapannya ada karma baik, jadi kita punya sakit bisa sembuh. Oh, jadi kalau kita lihat burung-burung di depan kelenteng, ini buat didonasikan ya Kak ya, berarti gitu ya? Dibebasin ya. jangan Dibebasin. digoreng, ya. Buat karma baik ya? Iya, jangan dipenyet juga ya. Eh. Digoreng, jangan digoreng kayak Harganya berapa tuh? Kak Cindy tahu nggak belinya berapa banyak ini biasanya? biasanya satu begini 100 ekor. Oh. Jadi satu ekornya 1.500 rupiah. Oh, Kak Cindy juga sering melepas. Biasanya aku agak jarang. Oh, Lain aku donate. oh oke, donasi. Donasinya apa Kak Cindy? Artinya biasanya lilin sih. Oh, lilin. Jalannya diterangin. Oke. Jadi orang-orang Tionghoa, keturunan Tionghoa kalau ke kelenteng itu punya tradisi untuk donasi. Kalau nggak lilin, apa aja tadi Kak? Lilin, burung. Hewan ya burung, tapi jangan dimakan, jangan dipenyet ya. Oke. Donasinya jadi penyet ya. Lilin. Bebasin. Ya. Berupa burung doang sih. Burung, ikan katanya bisa juga ya Kak? Ya, aku pernah donasi belut. Oh, oke. Ya, hewannya udah didonasi. Hewan yang udah didonasiin itu nggak boleh dimakan ya. Nah, karena kenapa? Biasanya pahit kalau kita donasiin. Ini lucu nih. Ada yang jual kepalanya barongsai di sini. Lagi banyak-banyaknya yang jual. Oke, kita masih ngikutin Kak Cindy. Sekarang kita akan masuk ke salah satu toko alat sembayangan. Nah, kita lihat ya persiapan sembayangan ada alat-alatnya. Ada jual alat apa aja? First thing first, ini bukan American Tourister, ini juga bukan Samsonite, tapi dalamnya adalah harta benda bagi mereka yang sudah meninggal. Ini adalah bekal bagi mereka yang sudah meninggal. Isinya ada apa aja? Biasanya ada seperti ini. Ada Versace. Ada sendal-sendalan ya. Oh ini bagus nih, lagi trending nih. Oke. Jadi maksudnya gimana ini Kak? Jadi maksudnya ini dibeli sama orang-orang Chinese untuk dihadiahkan? Betul, karena mereka yang di surga juga kan butuh ya berupa pakaian, sepatu, celana. Kalau kita Chinese New Year aja kita beli baju baru, Lebaran kita beli baju baru kan. Oh. Nah, jadi di sana juga ada baju baru. Cuman mungkin karena di sana gak ada Zara ya, gak ada H&M juga, gak ada Uniqlo, ya udah dibakarnya dari sini aja. Oke. Jadi ini adalah hadiah-hadiah ya yang dipersembahkan untuk para keluarga-keluarga keturunan Tionghoa kepada leluhur yang sudah meninggal, benar? Betul, lalu Oke. Hadiahnya bisa macam-macam ya, ada sendal, ada apa, uang juga ya? juga ada uang. Sih, US Ada dollarnya kenceng uang, banget. uang kertas ini untuk dibakar ya semuanya ya Kak ya? Iya, ini untuk dibakar. $1 juta. Kalau sekarang udah bisa beli rumah ya. Ya kan? Terus Ada baju ya. Jadi ini semua nanti untuk dibakar ya Kak ya? dibakar semuanya. Terus juga ada ongkirnya ya, tentu saja kita bakar ada ongkirnya. Nah, ini ongkirnya. Oh, ongkirnya surat jalan. Iya, surat jalannya ongkirnya. Kita kan bayar tiki juga kan waktu mau kirim kan. Makanya ada ongkirnya. Ada apalagi ada emas-emas. Ada lupa tentu saja. Emas-emasannya biasanya juga ada aneka macam ya. Biasanya bisa dilipat aneka bentuk, itu tergantung selera aja. Tapi biasanya favoritnya ikatnya bentuknya nenas. Nanas. Oh iya, ada rumah-rumahan juga. Iya, betul. Ini rumah-rumahan ya. Nah, ini estate. Oh, ini ada emas.
Iya, Ini sih Ci, ada emas batangan, ada coba dipegang. Jadi ini maksudnya gimana ini Kak Cindy? Ya, ada emas dan perak karena teman-teman hidup itu kan butuh uang ya teman-teman ya. Di surga pun kita butuh uang. Nah, Nih, inilah butuh emas dan perak ya. emas dan perak. Kalau dikirim emas beneran, kalau kita bakar lama ya. Oh, jadi Kak Cindy kalau ke Kelenteng masih ini juga ngebakar ini untuk Kita bakar. untuk leluhur Cuman ya? biasanya nggak ya bentuk ini, tapi yang kertas aja. Yang Soalnya kertas udah saja. murah. Oke, oke. Jadi ini adalah toko alat yang jual alat-alat sembayangan. Terima kasih, Ci, Thank you, Cici. sudah menerima kita. Oke, oke. Seru juga ya. Banyak. Sudah siap-siap. Jadi jangan lupa ya, ini persiapan yang kita lakukan sebelum Sinja. Nah, Sinca. Tadi. Oke, kita jalan lagi kemana, Kak? Sekarang? Kita ke arah kiri. Ya, Udah dirasa udah. berapa ya? 5 menit terakhir masih bisa ya. Kita mau Yuk. jalan-jalan kunjungan ke satu senior kita yang sudah lama banget, termasuk dosen yang ngasih ujian ke kakak Cindy ini nih. Waktu ujian menjadi tour guide, beliau lah yang mengujian. Oke, ini dia tadi kawasan Glodok. Nah, kalau kawasan Glodok ini sendiri gimana ceritanya, Kak? Namanya Glodok. Glodok ini sebenarnya ceritanya adalah kita punya ini ya, kita punya first Chinatown sebenarnya. Kenapa disebut dengan first Chinatown kita? Karena pada zaman Belanda itu kan awal-awal ketika para orang-orang Tionghoa itu datang. Suaranya gedean Kak Cindy ya? Iya, ketika para orang-orang Tionghoa itu datang kan kita tinggalnya di balik satu kota. Tapi ya seperti kita tahu setelah kejadian geger pecinan dari pemerintah Hindia Belanda itu kan dibuat peraturan bahwasannya ya orang Tionghoa tinggal bersama dengan orang Tionghoa, orang India tinggal bersama dengan orang India, dari mana tinggal bersama. Inilah tempat yang pada masa itu Iya. dibikin oleh orang Tionghoa untuk stay di sini. Oh, iya. Itu bagus tuh Kak Cindy yang jual ini. Oh iya. Iya, ada Ini ada barongsai. barongsai ya. Biasanya naga dan liong itu akan turun itu sebelum jam 3 ya. Jadi biasanya di malam jam 12 menjelang malam 15 nanti naga akan naik lagi. Biasanya kenapa sih ada barongsai? Karena zaman-zaman dulu sebelum malam Chinese New Year itu ada raksasa jahat nama Mungien yang suka makanan anak kecil. Nah, salah satunya itu dia takut sama bunyi petasan. Nah, jadi karena takut bunyi petasan, dia sengaja waktu Chinese New Year itu petasan itu dinyala-nyalain dan barengan dengan bunyi barongsai untuk takut-takutin Mungien supaya pergi. Oh, jadi itu ceritanya asal muasal barongsai. Iya, jadi asal muasal kenapa kita bisa main barongsai, kenapa kita bisa main petasan pada waktu Chinese New Year, jadi itu awal cerita, awal mula ceritanya gitu, supaya hidup kita nggak diganggu lah. Hubungan diganggu aja nggak enak kan? Iya, iya. Nah, ini hidup kita nggak boleh diganggu juga. Iya. Kita bisa aja kita sendiri ya. Terus ke kanan. Kita belok ke kanan, kita masuk di kompleksannya. Oh, iya, iya. Pachinko ya sebutannya, Oh, iya. pasukan Cina kota. Oh, Pacinko. Bagi mereka-mereka yang pernah stay di Oh, iya. daerah kota kita tahun Iya. 90-an. Nah, di ujung sini ada yang jual sate kambing kalau malam nih. Sate kambing dan sup kaki kambing. Cuma dia bukanya malam, legendaris. Udah Kita legend, sekarang udah masuk. 90-an. Yuk, kita sekarang ke Jalan Kemenangan Raya. Oke. Iya. Silakan loh teman-teman kalau ada pertanyaan. Ya, mungkin mau tanya tentang Kak Cindy, persiapan Imlek. Ya. Kacang ya pasti. Ayo kalau yang mau makan kacang, makan kuaci, makan kue kering, aneka kue kering datang ke rumah ya. Iya. Iya. Kalau Kak Cindy bisa bahasa Mandarin belajar dari mana? Kebetulan aku dulu sekolah di China. Ya dikasih rezekinya seperti itu, akhirnya ini deh. Oke. Ya sampai sekarang juga English speaking guide, bahasa Indonesia speaking guide. Tapi aku biasanya hanya di 3 bahasa itu tidak pernah guide dengan bahasa kalbu ya, belum bisa. Ya. Oke, kita sekarang masih terus ke kiri. Oh, itu ada apa tuh? Bakmi Suikiao. Kak Cindy pernah kesini nggak? Ini legend juga ya, 1950. Salah satu yang awal-awal banget jualan bakmi di Jakarta. Ada ini nih. Udah sejak 1950. Anyway, kalian tahu kan? Tukang bakmi di Jakarta itu rata-rata dulu belajar dari satu master. Siapa masternya? Ada satu master namanya Jim Anggur. Turunan dari China sana yang dari keluarga bikin mie. Nah, kemudian tuh banyak banget tukang bakmi yang ada di Jakarta.
Aseng Laban, Aseng Laban, inilah itu lah ya. Nah mereka tuh dulu nenek moyang mereka tuh belajar sama mereka sama saudaranya. Akhirnya karena keluarganya sudah berkembang besar ya, dan Chinese staple food itu biasanya di Ranggol itu adalah bakmi. Yang akhirnya masing-masing cara berpikir masing-masing, akhirnya menjadi tersebar di banyak tukang bakmi di ibu kota ini. Oh, begitu ceritanya. Oke. Kita percepat aja kali Kak Cindy ya, masih Oke, terus. oke. Rumahnya itu setelah Alfamart. Bisa teman-teman, ditunggu ya kita jalan kampungnya ya. Iya. Kalau udah kita jalan cepat, Ini kawasan tadi jalan apa nih Kak Cindy? ini namanya Jalan Kemenangan. Jalan Kemenangan ini biasanya daerah-daerah sini tuh Jalan Kemurnian, Jalan Keadilan, Jalan Keamanan, Jalan Kemenangan. Karena kenapa? Dulu kebetulan jalan-jalan di sini itu adalah ya tempat konstitusi lah ya. Konstitusi awal banget tuh dari Batavia. Jadi kayak setelah Indonesia merdeka, ya masa tulisannya Jalan Konstitusi nggak asik banget kan? Ya udah. Nah, akhirnya dibuatlah nama dengan doa. Makanya doanya biasanya bagus-bagus. Mana ada kan orang doanya jelek-jelek kan? Ya dibuatlah nama. Tapi udah bagus-bagus. Jelek ya nama. Makanya ada Jalan Kemenangan, Kemurnian, apa lagi ya? Jalan Keadilan juga. Keadilan, itu adalah doa ya. Oke. Nah ini kalau pagi di sini pasar nih Kak. Ya. Jadi tinggal persiapan. Ini pasar nih. Iya. Cuma dia sampai jam 11 doang. Udah selesai. Pasar. Ini kawasan yang mayoritasnya orang Chinese kan dari dulu ya, Kak Cindy ya. Pachinko. Pachinko Paksukan Cina Kota. Oke. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Ya, kita dari HPI Jakarta, ada Cindy-tan dan saya Ira Latif ya, yang sedang jalan-jalan nih di kawasan Glodok. Persiapan Imlek. Dan sekarang kita akan menuju spot terakhir. Itu di rumahnya salah satu guide senior kami. Ya, Opa Frankie namanya, ya. Guide senior, ya. Kasih aku ujian loh. Ya. Buat dapat license guide. Iya, dia bahasa Mandarin. Ya. Yang kebetulan Opa lagi sakit, jadi kita mau kunjungin. Ya, tapi Opa nih terkenal sebagai guru buat banyak orang ya, terutama dari teman-teman guide. Nah, ini adalah kawasan pecinan ya teman-teman. Sini, dikit lagi. Nah, itu rumah yang coklat. Nah, itu Opa tuh lagi nunggu tuh. Ah iya, ini dia rumahnya yang coklat. Nah ini dia dengan Opa Frankie. Ya, ya. Mana kabarnya Opa? Opa, ini lagi di shoot nih. Kasih salam buat teman-teman mungkin yang guide dimanapun yang lagi menyaksikan. Selamat Imlek. Saya ucapan banyak terima kasih. Iya, Opa, kan bentar lagi udah Sinja ya. Udah persiapan apa aja, Opa? Ya biasa. Apa madu jahinya? Kita ada siapin kue keranjang, Teman-teman yang mau makan kue keranjang biar Kue keranjang, terus kue lapis, kue lapis. kue ya segala-galanya lah. Oh, ya ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, Opa belum lama kena stroke ya teman-teman. Tapi sekarang sedang pemulihan ya, makanya tiap hari berjemur ya. Semangat ya Opa ya. Kita kasih bingkisan Iya. juga nih dari teman-teman. Kita Iya. Bapak. Dikasih kenang-kenangan nih sama teman-teman. Iya. Mungkin tadi Cindy mau tanya apa tadi? Iya, tadi udah nanya Opa persiapannya ngapain? Persiapan. Nanti waktu Sinja rame banget dong, Opa. Di sini. Kalau di sini. Cinta sehingga di sini itu udah ada spanduk itu. Spanduk ya? Kenapa? Itu spanduk nggak ada. Oh ya spanduk, spanduk ya. Ya. Cinta sih, aduh. Kita biasa aja. Ya. Jadi kita aja kalau stroke. Iya. Jadi kita
di sini jadi kita susuk biasa jadi dari kemarin kita juga dokter ya Iya, oke. Katanya, Opa, katanya kalau di sini kalau Sinca biasanya orang-orang rame-rame keluar terus salam-salaman ya. ya Kayak salam-salaman ya. salam-salaman. Iya. Terus Iya, kayak lebaran di rumah saya. iya. Silaturahmi sama Silaturahmi ya, Opa. Iya. Iya. Terus apalagi bakar petasan juga, Opa? Nggak boleh. Nggak boleh. Gak bakar petasan. Tapi malamnya kembang api. Oh, kembang api. Iya, iya. Kelenteng baru nggak Opa? Kelenteng. Ke kelenteng. Kelentengnya di sini. Cindian. Di Cindeyan. Kan itu udah bulan udah 400 tahun Iya, lebih dari 4 abad ya. abad. Iya. Ya, jadi semua ketinggian semua ketinggian semua banyak. Iya. Dan kecuali ada ketinggian ada Fatimah. Fatimah. Ya. Gereja Fatimah yang gereja Dan Katolik. juga lagi ada Eusebio. Eusebio. Iya. Opa kangen mau bawa tur lagi? Mau. Mau bawa tur lagi? Semoga cepat pulih ya, Ya, Opa ya, ya. ya. Tetap semangat ya. Ini buat Opa. Ya. Kayaknya dikasih kita. Iya. Ya. Opa mau kasih salam buat teman-teman? Ya, halo ya. Semua ya. Mungkin kasih selamat Sinca buat teman-teman. Selamat Sinca, selamat tahun baru. Iya. Ya. Iya, oke deh. Ya, Cindy mungkin mau closing sudah ini ya, sudah habis ya. Iya. Iya. Udah, mungkin acara live kita sampai di sini aja ya teman-teman ya. Happy Chinese New Year buat teman-teman yang punya password. Mudah-mudahan di tahun kelinci air yang ada tahun depan, rezeki kita tuh berkahnya mengalir seperti air yang mengalir dan harum. Amin. Saudara-saudari. Amin. Oke, kita pamit juga ya dari kru di sini yang bertugas. Tadi bisa dibalik. Ya. Terima kasih teman-teman dari saya Ira Latif, Opa, ada Irfan, ada Hendra, ada Pak Hans, mana Pak Hans? Itu di belakang. Terima kasih sudah menyimak tur virtual kami. Selamat Sinca buat teman-teman yang merayakan. Enjoy Jakarta dan pantau terus Instagram HPI Jakarta dan juga YouTube-nya. Nanti akan ada lagi tur virtual live.